Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada video kali ini saya akan bahas untuk XAUUSD ya, yang dimana kalau kita perhatikan XAUUSD hari ini mengalami pelemahan yang cukup banyak ya, pelemahannya cukup banyak. Dan hari ini juga ada beberapa berita yang cukup menggerakkan harga pasar. Ya, jadi untuk pergerakan tanggal 4 nanti ya, atau pada tanggal 4 hari ini ya, tanggal 4, pada tanggal 4 ini hari Kamis, harga itu masih cenderung untuk tertekan ke bawah kembali. Hanya saja kalau kita perhatikan secara candle daily-nya ya, secara candle daily XAUUSD hari ini sudah turun maksimal di 17.760 ya. Jadi ketika dia mengenai 1760, harga itu langsung naik lagi ke atas ya. Jadi tadi di grup juga, di channel Telegram, saya juga ada coba untuk trading bareng dengan mereka semua. Jadi harga 1760 ini, dan syukurnya kita profit ya untuk short buy-nya. Lalu kalau kita perhatikan di sini secara struktur ya, jadi secara struktur si XAUUSD ini memang sedang downtrend, dan emang ada rejection di daerah 1800 ini yang masih belum bisa ditembus sama dia hingga saat ini. Lalu kita perhatikan kembali di candle 4 jam ya. Kalau di candle 4 jam ini, kalau kita lihat juga strukturnya juga masih sangat bagus untuk turun, yang dimana pada tanggal 3 ini candle benar-benar merah semua, dan baru malam ini ada satu candle hijau ya. Jadi ini candle 4 jam terakhir sebelum berganti ke tanggal 4 November nanti. Jadi ketika candle ini tutup, maka candle selanjutnya itu sudah masuk ke candle hari Kamis tanggal 4 November. Jadi kalau kita perhatikan di sini, gold ini sudah turun satu hari ini ya, sudah turun cukup banyak. Dan kalau di stokastiknya juga kalau kita perhatikan, dia sudah oversold. Jadi mungkin dia naik ini untuk menaikkan sedikit stokastiknya, baru dia melanjutkan penurunannya. Dan kalau kita perhatikan juga pada berita FOMC hari ini atau The Fed, perubahannya itu nggak banyak, dan Amerika masih menahan suku bunga ya. Dan juga ada isu untuk mempercepat mengenai taperingnya. Jadi taperingnya itu masih perlu untuk dibahas lebih lanjut lagi ke depannya. Jadi bisa dikatakan hasil berita pada hari ini tuh cukup mix ya. Jadi pergerakan dari pasar pun meresponnya dengan sideways atau mix ya targetnya tadi. Oke, jadi itu untuk berita hari ini. Dan kalau kita perhatikan pada pergerakan harga 4 jam memang sedang melakukan kenaikan kembali dari area 1760 ini. Dan di sini di candle gold ini ya, atau di pair gold ini, saya sudah membuat mapping baru, karena saya juga sudah bilang kepada mereka di grup bahwa mapping yang kemarin itu sudah kurang efektif digunakan, karena kan penurunan harga hari ini kan cukup fantastis ya. Jadi kita harus menyusun ulang strategi kita untuk trading di XAUUSD ini. Jadi tadi saya juga sudah susun strateginya yang baru ya. Saya cukup menggunakan strategi yang ini, demand dan area, demand area juga supply area, yang dimana strategi ini saya tujukan khusus kepada trader-trader yang baru terjun ke dunia trading. Jadi strategi ini adalah strategi yang paling basic, yang dimana kalian bisa pelajarin baik itu di internet ataupun di buku ya. Jadi ini untuk demand dan area ini adalah strategi pembuatan mapping atau roadmap yang paling basicnya. Jadi ketika kalian sudah menguasai SND ini atau SNR ya, kalian bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu untuk membaca candlestick ya, seperti pattern candlestick atau price action dan beberapa indikator lainnya. Karena si demand dan area support ini atau base trading konsepnya itu, jika digabungkan dengan
chart pattern ataupun price action, hasilnya akan lebih powerful lagi. Kalau ini demand dan area ini saya gabungkan dengan trendline ya, karena kan kalau kemarin kan saya jarang menggabungkannya dengan trendline. Nah, untuk video kali ini saya akan coba gabungkan demand dan area ini dengan si trendline ini, atau kita bisa sebut dengan channeling, karena harga ini bergerak sesuai dengan channel yang ada di sini. Jadi ketika dia menyentuh bibir channelnya, dia langsung naik kembali ke atas, lalu ketika dia menyentuh atas channelnya ini atau sebagai resistennya, dia langsung turun ke bawah kembali. Dan kalau kita perhatikan pada tanggal 3 November kemarin ya, di harga 1768 ini pas sekali di atas channel ini nih, di atas channel downtrendnya dia sebagai resistnya dia. Lalu harga turun kembali dan menembusnya, dan pada tanggal 4 hari ini nanti ini ya, pada tanggal 4 November nanti, karena harga itu masih belum bisa menembus 1775, otomatis harga itu masih akan terus turun kembali dan menguji kembali ke harga sini nih, 1760.50 sampai dengan 1763.94. Jadi cenderung harga akan menguji kembali ke sini, karena ini kan dia baru breakout ya, dia baru breakout ke bawah dan ini melakukan retestnya di sini. Retestnya juga kalau saya perhatikan tertahan di area 1775-nya. Lalu kalau kita perhatikan di candle 30 menit, nah kalau di candle 30 menit ini pada tanggal 3 November ya kemarin ya, atau pada hari Rabu ini, harga itu masih belum bisa menembus 1786 sehingga turun kembali ke bawah. Kalau kita perhatikan di sini nih, ini ada doji, lalu satu candle momentum, ini satu candle momentum ke sini ke bibir channeling ya sebagai supportnya, dan tertahan di area 1775 atau 1775. Lalu tadinya harga itu sempat naik kembali. Kalau kita perhatikan di sini, ini kan ada sumbu atasnya ya. Ini ada sumbu atasnya, harga sempat naik kembali, lalu turun kembali ke bawah dengan satu candle momentum. Jadi kalau candle yang panjang begini, ya candle yang panjang-panjang begini itu kita sebutnya sebagai candle momentum. Lalu ini juga sama candle momentum yang hijau ini. Nah, kalau yang ini kenapa bentuknya doji tapi areanya panjang sekali sumbunya, yaitu ada di area 1770 sampai dengan 1760. Itu karena tadi ini ada news juga, ya ini ada news juga, dan candle momentum ini juga terjadi karena news. Jadi kedua candle ini terjadi karena ada news yang cukup signifikan tadi. Dan penurunan candle yang ini juga disebabkan oleh news-news yang tadi kita bahas di channel Telegram Yuna Trading ID. Jadi penting sekali untuk kalian, kalau misalkan kalian belum gabung ke channel Telegram, ya silahkan klik aja, linknya ada di bio. Dan soalnya kita itu aktif berdiskusi di channel Telegram tersebut, terutama di chat roomnya. Dan kalau kita perhatikan di sini, ya seperti yang tadi saya katakan, harga itu masih belum bisa menembus 1775 dan dia sedang menguji kembali di 1770 dengan target terendahnya itu. Kalau saya perhatikan ya, ini tadi saya sudah geser-geser ke kiri ya. Di sini kalau kita perhatikan ya, ini adalah penurunan terendahnya si gold di harga 1745.72. ini adalah penurunan terendahnya untuk si gold, yang dimana bisa dikatakan sebagai base terakhirnya dia atau demand area terakhirnya dia. Dan jika dia memang menembus demand area ini, otomatis pergerakannya itu akan cenderung turun ke bawah ke sini lagi ya, akan bisa menyentuh 1722 kalau misalkan dia breakout dari demand area ini. Jadi demand area ini demand area yang cukup penting, yang dimana kalau dia breakout maka gold itu akan crashnya sangat parah atau bisa balik ke 1722 ini kembali. Karena kalau kita perhatikan di sini sebenarnya juga ada bentuk chart pattern ya, atau price action. Sini ada bentuk double bottom. Jadi ketika harga sudah membuat double bottom di sini dan terkonfirmasi breakout, harga langsung terbang
Dan kenaikannya itu masih tertahan hingga sideway ya, sideway mulai dari tanggal 30 September 2021 hingga saat ini sempat naik tinggi ya. Jadi ini merupakan area demand terakhir dia ketika dia memang ingin melakukan reversal naik ke atas kembali. Tapi kalau misalkan dia gagal bertahan di sini, maka otomatis kayak gitu akan cenderung untuk turun ke bawah kembali. Jadi ini untuk base paling bawahnya atau demand area terbawahnya dia. Setelah kenaikan dia yang selama ini cukup tinggi ya, hingga 1800-an. Lalu di 1756 ini adalah supportnya dia, yaitu support terdekat dia ketika dia breakout dari 1760 ini. Jadi misalkan nanti harga kan udah retest ya, harga udah retest ke sini, lalu dia breakout ke bawah ya, breakout di 1760 ini, maka target selanjutnya itu ada di 1756 ini. Dan biasanya dia akan melakukan reversal di sini sebelum dia konfirmasi untuk turun ke bawah lagi. Oke, jadi ini adalah beberapa poin yang cukup penting untuk si XAUUSD ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, demand area ini, yang bawah, kedua ini, yang ketiga ini, ya. Jadi 1700 juga harus kita perhatikan, 1775 juga harus kita perhatikan, 1780, lalu yang terakhir itu ada 1786. Jadi untuk besok atau sampai hari Jumat nanti ya, momen NFP, mungkin kita akan memperhatikan level-level ini. Oke. Jadi mungkin segini dulu untuk penjelasan dari XAUUSD. Dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang dalam penjelasan saya, silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jika memang menurut kalian ada sudut pandang yang lain, silakan juga kalian coba tambahkan di kolom komentar. Nanti akan saya coba benarkan untuk next videonya. Dan jika kalian merasa video ini berguna untuk teman atau keluarga kalian sedang melakukan aktivitas trading, ya silakan share video ini kepada mereka. Dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube United Trading ID, supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.